Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Ustaz yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita pada mata pelajaran PAI kelas 12 yang insya Allah kita kemarin sudah membahas tentang iman kepada hari kiamat, dan hari ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang iman kepada qada dan qadar, dan ini adalah merupakan iman yang ke-6, yang terakhir, yang paling terakhir. Nah, mari sebelum kita mulai, mari kita bersihkan hati kita karena ini adalah materi tentang iman. Dan kita buka diskusi kita ini dengan lafaz basmalah. Dan kita buka pelajaran kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, nasihat memuliakan Allah. Materi kita pada hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Dan ini adalah termasuk salah satu dari rukun iman. Dan jika kita membahas tentang qada dan qadar, ini akan selalu menarik karena ini betul-betul menguji keimanan kita. Sebelum kita membahas qada dan qadar ini, kita harus meletakkan paling dasar dulu bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah secara utuh, secara sempurna. Tidak ada boleh terbersit sedikit pun di dalam hati kita Allah itu tidak adil, karena kita akan bicara tentang nasib dan takdir nantinya. Dan kita tidak boleh terbersit sedikit pun bahwa Allah ini apa ya, intinya kita harus meletakkan dasar bahwa Allah itu adil. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, ya, yang telah lampau dan apa yang belum terjadi, itu Allah sudah tahu semuanya. Dan juga kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, sebenarnya kita harus percaya semuanya, tapi untuk membahas ini yang sifat-sifat Allah tadi, nama-nama Allah tadi harus betul-betul tertancap di dalam diri kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kondisi apapun yang Allah turunkan untuk kita, kita harus mempercayai itu semua bahwa itu adalah takdir dan qada dan qadarnya Allah. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita akan mempelajari itu dari pengertian, ya, pengertian qada dan qadar. Nah, qada dan qadar, paling sederhananya, ya anak-anak Ustaz, paling sederhananya qada dan qadar ini kalau di dalam bahasa Indonesianya itu adalah takdir. Ya, takdir ini kalau secara bahasa, qada itu artinya adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah, dan yang mana ketetapan ini tidak bisa kita ubah sama sekali. Dan kalau qadar itu adalah kapasitas dari ketetapan Allah tersebut atau pelaksanaannya, ya. Nah, jadi qada dan qadar ini selalu berbarengan. Ada keputusan Allah dan ada konsekuensi dari keputusan Allah tersebut. Ya. Nah, saya kasih contoh. Contohnya seperti kita merasakan lapar. Nah, ya, Ustaz, kita merasakan lapar. Lapar nih adalah ketetapan Allah. Ketika kita lapar, lalu Allah akan memberi sinyal kepada tubuh kita untuk mengisinya kembali. Lalu kita makan. Makan itulah ada qadarnya. Ya, kita makan satu piring misalnya, itu sudah cukup untuk kita, sudah kenyang, selesai. Ya, atau hujan, ya, hujan anak-anak Ustaz, hujan itu ketetapan Allah. Lalu diikuti dengan qadar. Berapa lama hujannya, berapa jumlah titik-titik hujannya, berapa sejauh mana dia awannya akan bergerak ke daerah-daerah mana saja yang dapat dipergilirkan. Nah, ini semuanya adalah ketetapan Allah yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Tadi saya sampaikan bahwa qada dan qadar ini secara mudahnya kita sebutkan kalau dalam bahasa Indonesia itu takdir, gabung keduanya, ya. Jadi takdir Allah. Kalau dalam bahasa Arab kan terpisah dua tadi secara rinci, tapi takdir ini ya simpelnya seperti itu, takdir. Nah, saya mengatakan Allah, takdir, ya, kita bicara takdir. Takdir ini terbagi atas dua, ya. Takdir mutlak, yang biasanya di dalam buku-buku pelajaran namanya itu takdir mubram, dan ada takdir ikhtiar.
Takdir ikhtiar yang biasanya juga disebut kalau dalam buku PAI pelajaran itu namanya adalah takdir mu'allaq. Kita akan bahas takdir mutlak dulu. Ya. Takdir mutlak, anak-anak Ustaz, adalah ketetapan Allah yang tidak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan kita. Ya, tidak ada campur tangan sedikit pun manusia, yang itu hanyalah ketetapan Allah yang kita terima saja. Nggak ada urusan kita. Ya, contoh ajal. Ya. Ajal manusia ini anak-anak kita tidak bisa request sedikit pun. Kita tidak bisa request mau matinya di mana, tanggal berapa, jam berapa, kayak mana meninggalnya, ini tidak bisa. Ya, contoh lainnya lahir. Kita tidak bisa anak-anak lahir pun tadi mati ya. Lahir pun kita tidak bisa request mau lahir dari rahim siapa, dari rahim keluarga yang sederhana, atau mau minta dari yang kaya raya, mau usaha apa kita? Ya kita nggak bisa mengusahakan apa-apa, pingin masuk ke rahim siapa? Oh mau lahir dari rahim seorang ibu yang tinggalnya di Mekah. Termasuk anak-anak Ustaz, kita mau terlahir dari rahim keluarga yang muslim ataupun kafir. Tidak bisa. Tapi kita ingat ya, di dalam satu riwayat bahwa kullu mauludin alal fitrah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Ibunya lah yang atau orang tuanya lah yang menasranikannya atau membuat dia menjadi majusi atau membuat dia menjadi orang Yahudi. Nah, ini perlu kita sadari. Tidak ada usaha kita yang bisa kita lakukan untuk supaya terlahir dari rahim tertentu, nggak bisa. Ya. Nah, sebagaimana pula kita menjadi tua. Kita hidup dulu kita masih bayi, lalu kita remaja, lalu kita dewasa dan seterusnya, lalu kita tua. Ini takdir Allah, takdir mutlak. Tidak bisa kita sekuat apapun kita, sebugar apapun tubuh kita, seganteng atau secantik apapun kita, sesehat apapun kita, sebanyak apapun kosmetik kita pakai untuk pengunci pengunci penuaan, penunda penuaan dan lain-lainnya, itu tidak akan bisa menghindarkan kita dari takdir Allah untuk menjadi tua, menjadi lemah. Nah, ingat ya, itu takdir mutlak. Contoh lainnya adalah oksigen yang kita hirup ini. Itu takdir mutlak. Tanpa kita usaha, tanpa kita segala macamnya, itu semua bernafas pun kita tidak memiliki usaha khusus, karena ini sudah otomatis dari tubuh kita. Perputaran bumi ini takdir Allah. Ya, takdir Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat. Putarnya pasti ke situ. Kalaupun Allah ingin mengubah arah putarnya, itu tidak bisa kita menghambatnya. Rasa panas dan seterusnya ya. Nah, itu bisa kita bedakan saya rasa, dan itu kadarnya berbeda-beda. Kalau ajal dari kadarnya seperti apa? Usia misalnya. Usia itu ada yang Allah kasih umurnya cuman sampai 20 tahun. Ada umurnya sampai 50 tahun, ada yang 60 tahun, 70, ada sampai 100 tahun. Ada yang baru lahir langsung meninggal. Ya, ada yang masih bayi meninggal, ada yang saat lahir dia meninggal. Nah, ini semua ada kadarnya. Sudah Allah tetapkan, dan itu adalah takdir mutlak. Nah, rezeki pun begitu juga, tapi nanti rezeki akan ada kita bahas khusus. Menjadi tua ada juga kadarnya dan seterusnya. Nah, jadi anak-anak Ustaz, untuk takdir mutlak ini cukup kita imani saja dan tidak perlu kita pertanyakan apapun dari dalam ketetapan Allah ini. Contoh lain ya, takdir mutlak ini terlepas ada ataupun tidak hikmahnya. Ya, segala sesuatu sebenarnya ada hikmahnya, tapi kalau kita tidak menemukan suatu hikmah dari suatu peristiwa, dari suatu takdir Allah, itu tidak perlu kita permasalahkan juga, cukup kita jalani saja. Contoh, Allah mentakdirkan, memerintahkan salat zuhur 4 rakaat. Gak perlu kita pertanyakan, kenapa gak 2 rakaat saja, kenapa gak 3 rakaat saja. Atau kita merasa sanggup lebih, kita minta, kenapa gak 6 rakaat saja. Kenapa salat zuhur waktunya di siang hari, kenapa gak di sore hari. Ya, kenapa salat maghrib itu jaraknya dekat dengan isya. Kenapa antara isya dengan subuh itu jauh sekali jaraknya. Ini tidak perlu kita pertanyakan. Seseorang yang imannya sudah mantap, sesuatu itu baik itu masuk logikanya atau tidak, dia akan mengimaninya selagi itu bersumber dari Allah dan Rasulnya. Ya, karena segala yang Allah berikan kepada kita, anak-anak Ustaz, perintah Allah dan Rasulnya, tidak semua masuk dalam akal kita.
Ya, tidak bisa kita paksakan harus ada logikanya, tidak. Saya kasih contoh mudah. Ketika kita setelah berwudu, salah satu yang membatalkan wudu kita adalah buang angin. Ya, mohon maaf. Atau buang air kecil atau buang air besar. Itu yang membatalkan wudu kita. Nah, kalau kita ingin sholat dan kita ingin bersuci lagi, ingin berwudu lagi, yang kita basuh apa ketika wudu? Muka, tangan, telinga, kepala, dan kaki. Kalau mau kita logikakan, tadi kita batal gara-gara buang air kecil misalnya, atau kita batal gara-gara buang angin, atau kita karena buang air besar. Secara logika mungkin ya cukuplah tempat keluarnya saja yang kita basuh. Kalau mau main logika, tapi Allah tidak seperti itu. Ya, Allah menyuruh kita berwudu, yang dibasuh adalah tetap anggota wudu, tidak menambah anggota wudu yang lainnya. Nah, ini ya anak-anak Ustaz, takdir mutlak. Berikutnya adalah takdir ikhtiar. Nah, takdir ikhtiar secara bahasa ikhtiarnya sudah jelas ya, adalah usaha. Jadi kalau namanya usaha berarti Allah memberikan kepada kita ada campur tangan kita dalam menentukan takdir tersebut. Nah, tapi ingat ya, ini yang saya sampaikan di awal tadi, sebelum kita membahas tentang ini, terutama takdir ikhtiar ini, ingat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, dan Allah Maha adil. 3 ini tolong pegang betul erat-erat, jangan sampai kita tergoyah dari ini. Allah Maha adil, ya. Allah Maha mengetahui dulu. Allah Maha mengetahui, betul-betul mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang telah lampau Allah ketahui itu. Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan datang. Sesuatu yang akan datang itu Allah sudah tahu. Ya. Nah, sepertegas di takdir ikhtiar ini kita mengenal yang namanya Lauhul Mahfuz. Kitab Lauhul Mahfuz. Kalau Allah mengatakan kitab ya, illa fi kitabim mubin, telah tercatat di dalam kitab yang nyata, maksudnya kitab Lauhul Mahfuz. Tapi jangan antuna bayangkan bahwa kitab Allah itu sama seperti kitab atau buku-buku kita. Jangan bayangkan, segala sesuatu yang ada di sisi Allah jauh berbeda dari yang kita prasangkakan. Sebagaimana surga dan neraka tidak bisa kita jangkau seperti apa bentuknya, dan kitab Lauhul Mahfuznya juga tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Nah, di dalam Lauhul Mahfuz, saya contohkan ya, simpelnya, Allah sudah mentakdirkan Ustadz di dalam Lauhul Mahfuz jauh bahkan sebelum Ustadz diciptakan, ya. Ustadz akan duduk di sini tanggal segini, hari ini, jam segini. Bahkan antum sedang menonton video ini, Allah sudah catat jauh-jauh hari sebelum antum diciptakan, sebelum antum dilahirkan, bahwa antum akan melakukan aktivitas hari ini. Nah, itu ya. Atau gini, bukti yang paling jelasnya gini. Kita tahu bahwa Al-Quran telah Allah ciptakan jauh sebelum Nabi Muhammad diciptakan. Allah menciptakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat apa? Banyak kisah-kisah yang terjadi. Bahkan kisah-kisah itu Al-Quran telah diciptakan sebelum kisah itu terjadi. Nah, berarti sebenarnya Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, namun ingat anak-anak Ustaz, takdir yang sedang kita jalani ini adalah takdir yang kita pilih. Di dalam surah Al-Balad yang saya yakin antum sudah hafal semuanya, salah satu ayatnya itu wahadainahun najdain, kami tunjukkan kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah ini, 2 jalan, 2 petunjuk, 2 pilihan. Ya. Jadi ibaratnya gini, Allah takdirkan misalnya sekarang Ustaz haus. Lalu di hadapan Ustaz ada 2 gelas. Ya, ada 2 gelas. Ada susu dan ada air keras misalnya, khamar. Nah, saat itu ini betul-betul wewenang Ustaz. Ustaz yang berhak memilih Ustaz akan minum apa? Susu atau akan minum khamar. Dan karena Allah sudah tahu apa yang akan Ustaz pilih, maka Allah catat di Lauhul Mahfuz jauh-jauh hari. Kalau Ustaz hari ini memilih air susu, maka sebenarnya itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Kalau seandainya Ustaz pilih air keras atau khamar tadi, dan sebenarnya itu sudah juga Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi yang Allah catat adalah pilihan kita. Nah, ingat ya, jangan sampai ada nih sering kekeliruan terjadi seperti ini. Untuk apa kita beramal lagi? Toh kita sudah ditakdirkan nanti masuk surga atau neraka.
Toh Allah sudah menakdirkan nanti kita sebenarnya nanti akan sukses tidak di masa yang akan datang. Untuk apa? Ya udah kita santai-santai saja. Kalau kita mengatakan seperti itu, ya ternyata memang Allah telah mencatat keinginan kita itu keinginan kita sendiri. Nah, jangan sampai salah paham ya, Nana Ustadz. Gini, contoh lain. Antum mau pergi safar, menjadi musafir ya, akan meninggalkan rumah. Lalu antum memiliki pemahaman tentang takdir yang sangat keliru. Seperti tadi, rumah saya ini, misalnya ya kita sampaikan, rumah saya ini sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz, akan kemalingan atau tidak. Jadi mau dikunci mau tidak, ya udah nggak usah dikunci aja. Toh kalau Allah takdirkan tidak akan kemalingan, dia tidak akan kemalingan. Untuk apa saya kunci? Oh, kalau misalnya di dalam Lauhul Mahfuz Allah tetapkan rumah saya akan kemalingan, ya untuk apa saya kunci? Mau dikunci pun pasti akan kemalingan juga. Itu adalah salah sekali. Ya, kita mengenal yang namanya tawakal. Tawakal setelah ikhtiar dalam surah Al-Imran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha, bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Adapun perilaku tadi, kita buka ya pintu rumah, kita pergi, nah, kalau takdirnya tidak nggak ketemu kemalingan enggak. Itu namanya pasrah, tidak ada ikhtiar di sana. Ya, itu takdir ikhtiar ya, anak-anak Ustaz. Nah, takdir ikhtiar itu termasuk makan tadi ya. Makan, kita lapar gitu. Ikhtiar kita adalah makan ya. Ada lagi nafkah gitu. Misalnya di dalam Lauhul Mahfuz, misalnya anak-anak Ustaz ya, antum ditetapkan oleh Allah di tahun 2025 itu akan jatuh miskin, melarat misalnya. Nauzubillah ya. Semoga tidak. Tapi ternyata dari tahun ini sampai menjelang 2025 tersebut, antum terus berikhtiar, terus berdoa, terus melakukan usaha-usaha supaya berkecukupan, gitu ya. Nah, atas ikhtiar kita itu kita telah memilih jalan supaya tidak terjadi itu. Nah, jadi itu bisa berubah. Jadi itu ikhtiar kita dan sebenarnya Nana Ustaz catat ya, perubahan itu sebenarnya sudah Allah catat juga di Lauhul Mahfuz karena Allah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, gitu. Sama kayak tadi lapar, Allah tahu Ustaz di jam ini saat ini akan terasa lapar dan Allah tahu itu akan berubah 1 jam kemudian karena Ustaz setengah jam setelah ini akan makan. Itu ikhtiar Ustaz berubah. Nah, itu ya. Ustaz berikan analogi yang lain yang jauh lebih mudah membayangkannya ya anak Ustaz. Soal rezeki. Ya, sebelum tentang rezeki tadi, termasuk di dalam takdir ikhtiar ini ada jodoh. Nah, Masya Allah ya, antum kelas 12 ini ya perlu memikirkan ini. Seandainya antum diberikan suatu pilihan oleh orang tuanya, jodoh, ada 3 pilihan, si fulanah, fulanih, dan fulanuh. Nah, misalnya gitu. Lalu antum memilih yang mana ya yang paling solehah. Akhirnya antum memilih fulanah. Ya, yang paling solehah ternyata adalah fulanah. Pilihan antum terhadap fulanah tersebut adalah sudah dicatat oleh Allah karena Allah tahu di saat itu antum akan memilih fulanah, maka Allah tuliskanlah di dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwa tanggal tersebut antuna akan menikah ya dengan fulanah pilihan kita sendiri. Nah, inilah takdir ikhtiar. Nah, tadi tentang rezeki yang anak Ustaz, seperti yang saya sampaikan tadi, rezeki ini yang agak unik seperti itu ya. Rezeki ini dia terdapat di dalam 2 takdir ini. Takdir takdir mutlak dan takdir ikhtiar. Dia masuk dalam 2 takdir ini. Analoginya bagaimana? Ya, misalnya ada pohon ya. Contohnya ada pohon. Misalnya ini pohon ya. Nah, gimana lah pohon? Nah, ini pohon. Pohon yang ada buahnya. Ya, antum bayangkan ya. Pohon yang ada buahnya ini, ada buahnya yang jatuh ke tanah dan ada buah yang tetap bergelantungan di atas pohon itu. Ya, buah yang di tanah dan ada buah yang di pohon. Buah yang jatuh ke tanah ini ya anak-anak Ustaz adalah takdir mutlak atau rezeki yang masuk ke dalam takdir mutlak. Adapun buah yang masih di atas pohon
itu adalah takdir ikhtiar atau rezeki yang harus kita ikhtiarkan untuk mendapatkannya. Ya, kita lihat dulu buah yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba dia jatuh. Siapapun bisa mendapatkannya. Ya, baik dia anak kecil, baik dia orang dewasa, baik dia orang muslim maupun kafir, anak Ustaz, semuanya dapat. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rezeki itu dapat semuanya mutlak. Jadi jangan sempitkan rezeki ini hanya dengan harta, ya, pembendaharaan. Termasuk rezeki ini adalah nafas yang sedang kita hirup ini. Jadi semua orang dapat nafas ini. Selagi dia hidup dia pasti bernafas. Itu mutlak semuanya. Kan tidak pernah kita berencana akan bernafas, tidak pernah. Oh nanti sore ana berencana mau bernafas oksigen, nggak perlu kita rencanakan, mutlak semuanya setelah dapat, ya itu semuanya orang dapat. Tapi kalau ikhtiar nih buah yang di atas, cara mengambilnya gimana? Harus kita cari tangga dulu misalnya, atau kita harus panjat dulu pohonnya, atau kita harus menjuluknya dengan tongkat gitu. Nah tongkat tadi atau tangga tadi atau usaha kita dalam memanjatnya tadi itu adalah ikhtiar. Sesampainya kita di atas, kita bisa memilih buah manapun yang kita inginkan, ya. Nah contohnya antum ingin bekerja, targetnya nih ya, target antum ingin bekerja di suatu perusahaan besar. Syaratnya untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut adalah minimal pendidikannya S3. Maka usaha antum dalam melakukan sekolah sekarang, lalu antum S1, kuliah, S2 dan S3 itu adalah tangganya tadi. Ya, setelah dapat antum syarat-syaratnya, antum bisa masuk ke semua perusahaan yang mensyaratkan S3. Dan ingat, Allah tadi memberi pilihan, buahnya banyak di atas, perusahaan banyak yang mau kita masuki. Ada pilihan yang halal, ada yang haram, ada yang tidak baik lingkungannya, ada yang baik lingkungannya. Nah, pilihlah yang buah yang paling baik. Ya, pilihlah buah yang paling baik. Dan ketika kita memilih itu jauh-jauh hari Allah telah menuliskan pilihan kita tersebut. Nah, jadi hati-hatilah dalam pilihan kita. Semua yang kita jalani ini adalah pilihan kita. Ya, betul kata para motivator sering, hidup adalah pilihan. Ya, hidup adalah pilihan. Jadi pilihan kita itulah yang Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi rezeki tadi ya, ada yang mutlak dan ada yang ikhtiar, harus kita usahakan. Nah, anak saya yang melakukan Allah, setelah kita tahu tadi ada takdir mutlak, takdir ikhtiar, ya, ada rezeki itu ada yang mutlak, ada rezeki yang harus diikhtiarkan, harus ada yang dijemput rezekinya. Nah, itu semua telah Allah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan semuanya itu tercatat sangat rapi sekali, ya, bukan hanya tercatat secara umumnya saja, tapi secara detail, ya. Nah, dalam usaha kita, di dalam takdir ikhtiar masih kita, itu ada yang namanya doa. Nah, ini kadang banyak pertanyaan muncul, apakah doa bisa merubah takdir? Coba ya, menurut antum pribadi sekarang sebelum Ustaz akan jelaskan, kira-kira menurut antum bagaimana? Silakan tuliskan di kolom komentar, ya. Nah, di pause dulu videonya, antum tuliskan di kolom komentar sekarang juga, menurut antum apakah doa bisa merubah takdir? Nah, baik, kalau sudah diketik, lanjutkan video ini lagi. Nah, Ustaz, berdoa itu adalah ikhtiar kita. Aktivitas doanya ini maksudnya ya. Kita nih Ustaz berdoa nih. Maka doa Ustaz, ketika Ustaz sedang berdoa, Ustaz sedang berikhtiar. Adapun doa tersebut dikabulkan atau tidak, diijabah atau tidak oleh Allah, itu adalah urusan Allah. Itu takdir mutlak. Saya ulangi, aktivitas doanya adalah ikhtiar, dikabulkan atau tidaknya itu adalah mutlak. Itu adalah urusan Allah. Ya. Nah, jadi seperti ini. Dan Allah mengijabah suatu doa dengan caranya sendiri. Terkadang kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengabulkan doa seorang hamba, dan mungkin cara Allah mengabulkannya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah memberikannya terbaik untuk kita. Ada quote yang bagus ya. Kita minta lupa Ustaz.
Pernah saya jadikan suatu postingan ya. 20 minutes later. Kita minta apa yang kita mau, tapi Allah beri apa yang kita butuhkan. Nah gitu. Kita meminta apa yang kita mau. Kita mau ini, mau itu, mau A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi Allah hanya memberikan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Itu karena Allah mengerti kita, Allah sayang kepada kita. Nah, adapun tadi, kadang kita, ya Allah, aku ingin menjadi kaya raya. Ikhtiar, berdoa. Ya Allah, aku ingin menjadi kaya raya. Kan tidak mungkin Allah langsung mengijabahkannya, pluk, langsung di hadapan kita ada suatu uang tunai sebesar triliunan rupiah. Tidak mungkin itu terjadi. Ya, kalau seandainya itu terjadi, sangat besar kemungkinan kita ketika kita berdoa langsung Allah kabulkan. Besar kemungkinan kita bisa langsung meninggalkan Allah. Nauzubillah. Ya, mungkin Allah mengabulkannya bertahap-tahap. Tahun ini Allah berikan kita rezeki sekian, tahun depan sekian, mungkin tahun 10 tahun lagi lah baru kita terkumpul berapa triliunan yang akan Allah berikan, memang yang rezeki kita nanti, ya. Atau Allah memberikannya harus ada ikhtiar kita, harus ada usaha kita dulu, ya, tidak langsung. Cara termudahnya misalnya lapar lagi lah, kembali ke lapar tadi ya. Ya Allah, tolonglah hilangkan rasa lapar hamba. Kita berdoa seperti itu. Kan tidak mungkin Allah tiba-tiba pluk, hilang rasa lapar kita, tidak. Setidaknya mungkin Allah berikan dulu kita uang, rezeki dari arah mana kita nggak tahu. Allah berikan kita rezeki, apakah dari orang tua kita, lalu kita membelikannya makanan, lalu makanan itu kita olah, kita makan, kita kunyah, kita telan, barulah rasa lapar tadi hilang. Itu baru dikabulkan doanya, hilang rasa laparnya. Jadi nggak mungkin kayak sulap kayak gitu, kita minta hilang lapar kita langsung hilang rasa laparnya, tidak. Itulah usaha-usaha kita tadi, seperti minta rezeki tadi, ya. Rasa lapar itu pasti ada prosesnya, hilang dengan makan, haus kita hilang dengan cara minum. Nah, begitu pula doa-doa kita yang lainnya. Ya Allah, berikanlah aku istri yang solehah, suami yang soleh. Loh, langsung hadir semua yang kita minta. Ini kan mustahil, ya, tidak mungkin itu terjadi. Pasti ada tahap-tahap yang akan kita lewati, ya. Itu doa. Dan ada syarat doa itu agar terkabul. Ini syarat mutlak. Ini harus dicatat. Ya, syarat yang pertama adalah kita tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa ingin segera dikabulkan. Ya, ingat ya, jangan sampai kita, ya Allah, berikanlah aku kaya raya sekarang juga ya Allah. Tak mungkin. Ya. Yang kedua, kita tidak meminta yang haram. Ya, jangan meminta yang haram, itu sudah jelas. Yang ketiga adalah muslim. Ya, jadi kita hanya orang yang beriman, ya. Kita beriman dan kita meminta kepada Allah. Dan ingat anak-anak Ustaz, kita harus berdoa kepada Allah. Dan ketika kita berdoa, diiringi dengan keyakinan bahwa doa itu akan terkabul. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Saat kita berdoa, terbersit di hati kita, ya Allah, kayaknya susah nih, kayaknya aku gak bisa nih. Itu kita sudah suudzon kepada Allah. Ya, kita harus berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkannya. Itulah yang membuat kita mampu untuk berusaha mewujudkannya. Nah, seperti itu ya. Allah, ada satu riwayat, Allah tidak akan mengabulkan, memberikan suatu permintaan seorang hamba yang meragukan kapasitasnya sendiri, ya. Atau yang sering kita dengar juga di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, inni 'inda zanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku berada dalam prasangkaan hambaku. Kalau kita menyangka Allah akan mengabulkannya, maka kita harus yakin. Maka insya Allah Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka kita. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah. Nah, doa nih, masih tentang doa ya, anak-anak Ustaz. Mungkin ada orang yang berdoa lama sekali dikabulkan oleh Allah, gitu ya. Bahkan datang ajal dia ternyata belum juga Allah kabulkan. Nah, dalam satu riwayat disampaikan anak-anak Ustaz, di hari kiamat nanti ada segerombolan orang-orang yang tiba-tiba malaikat datang kepadanya, ya, malaikat datang kepadanya membawa pahala bergunung-gunung, membawa pahala yang sangat banyak sekali, sampai mereka heran, ini pahala siapa ini?
Kalau ini pahala saya nggak pernah merasa pernah melakukan satu amal yang sangat sebanyak ini. Ya, ternyata apa anak Ustaz? Orang yang banyak doanya ketika di dunia dan Allah tidak mengabulkannya di dunia, dia akan panen pahala dalam bentuk pahala akan Allah datangkan di hari kiamat nanti. Nah, jadi tidak ada ruginya kita berdoa, baik diijabah oleh Allah di dunia maupun tidak, nanti dia akan dalam bentuk pahala datang di hari kiamat kelak. Ya. Bahkan ketika dia tahu ternyata itu adalah pahala dari doa-doanya, saat itu orang-orang berpikir, seandainya doa-doa saya di dunia tidak diijabah, biarlah saya panen dalam bentuk pahala saja. Nah, sampai seperti itu anak-anak saya. Jadi tidak ada ruginya kita berdoa sebanyak mungkin. Ya, diijabah ataupun tidak itu urusan Allah. Kewajiban kita hanyalah meminta. Ingat di dalam surat Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubahnya sendiri. Nah, jadi Allah memberikan kepada kita peluang untuk mengubah takdir kita. Ya. Nah, seperti itu. Baik, anak-anak Ustaz, setelah kita mengetahui qada dan qadar, tentu kita memiliki hati yang lapang dan hati yang tenang, tidak mengutuk keadaan kalau kita diberikan musibah, tidak menyalahkan siapapun ketika kita mendapatkan suatu cobaan atau mendapatkan suatu kesialan, misalnya apakah kita kecelakaan misal, ya, apakah kita diberikan cacat salah satu anggota tubuh kita, apakah kita diberikan kulit hitam, ya itu takdir mutlak tadi ya. Kalau kulit kita lahir dalam keadaan kulit kita hitam, ya itu takdir mutlak, tidak bisa kita apakah kita diberikan takdir ternyata lahir dalam keadaan albino misalnya, ya itu tidak bisa, itu mutlak, ya tidak bisa kita ubah. Nah, kalau kita sudah beriman secara penuh kepada Allah, full gitu ya, kita tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ini semuanya skenario Allah, dan pasti skenario Allah itu adalah yang terbaik untuk hamba-hambanya, ya adalah terbaik untuk hamba-hambanya. Allah tidak mungkin akan menzolimi seorang hamba, karena skenario Allah itu adalah skenario yang terbaik. Di atas rencana kita ada rencana Allah, dan apapun yang telah kita lewati di dunia ini, anak-anak Ustaz, semua yang sudah kita lewati di dunia ini kan semuanya tercatat ya di dalam Lauhul Mahfuz. Tadi Ustaz bilang bahwa jangan kita bayangkan seperti apa bentuknya kitab Lauhul Mahfuz. Jangankan kitab Lauhul Mahfuz, anak-anak Ustaz, kitab amalan kita sajalah ya. Di pertemuan minggu lalu Ustaz sampaikan tentang di hari kiamat nanti kita akan menerima kitab kita. Di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa kitab amalan seseorang itu kalau dia melihat kitabnya itu seluas pandangan mata. Ibaratnya Ustadz melihat suatu pemandangan, seluas itulah kitab amal Ustadz. Nah, bagaimana tidak ya? Semua tercatat di sana. Ya. Jam sekian, tanggal sekian Ustadz Ahmad melakukan ini. Jam sekian, tanggal sekian Ustadz Ahmad melakukan ini, memindahkan kunci ini ke sini. Jam sekian sampai jam sekian Ustadz Ahmad mengupload video ini. Jam sekian sampai jam sekian Ustadz Ahmad sedang memikirkan ini. Nah, bayangkan ya, yang ada masih dalam pikiran kita saja tercatat juga oleh malaikat. Oh, jam sekian sampai jam sekian Ustadz Ahmad merasa dongkol karena ini misalnya. Perasaan kita pun juga tercatat di dalam itu. Semuanya tercatat. Ustadz akan mengucapkan ini. Itu semuanya tercatat. Ya, bagaimanalah detailnya kitab amalan kita masing-masing. Apalagi anak-anak Ustadz, apalagi kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Dalam kitab Lauhul Mahfuz itu tidak hanya amalan satu orang. Semua manusia yang ada di bumi, yang pernah hidup di bumi, bahkan benda mati pun semuanya tercatat. Suatu batu misalnya, ada kerikil kecil di suatu tanah. Tanggal sekian, jam sekian dia akan tergeser sedikit ke sini karena terkena rintik hujan satu titik ke sini. Semuanya tercatat. Oh, pohon, suatu pohon, jam sekian akan ada angin yang kencang dan akan menjatuhkan 4 helai daunnya. Dan yang satu mendaratnya ke sini, satunya mendaratnya ke sini, satunya terbang jauh ke sana, satunya lagi nyangkut masih di atas pohon. Itu contoh. Semua tercatat rapi, anak-anak Ustaz. Nah, luar biasa sekali. Ini nggak masuk akal kita ya. Seperti apa kitab Lauhul Mahfuz? Nggak akan terbayang sama kita. Ya.
Nah, bayangkan semuanya itu akan ditimbang di timbangan amal baik, amal buruk kita nanti. Nah, bayangkan ini timbangannya bukan timbangan berat badan ya. Bahkan memang ada dalam satu hadis Ustaz, Rasul bersabda bahwa nanti ketika di hari penghisapan itu akan ada satu orang yang dia melompat ke dalam timbangannya. Ya. Maksudnya apa? Dia berusaha supaya timbangannya itu berat gitu. Ternyata dengan meskipun dia melompat-lompat di timbangan tersebut, bayangkanlah sebesar apa timbangannya gitu ya. Melompat-lompat dia, bahkan gini anak Ustaz, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa seorang laki-laki itu, anak Adam itu, ketika dia dibangkitkan kembali, dia sebesar postur Adam, 27 kaki ke atas gitu ya. Nah, jadi dia melompat-lompat di timbangan itu sama sekali tidak mempengaruhi berat timbangan tadi, karena dia khawatir apakah nanti amalan-amalannya ringan. Ternyata dia lompat-lompat di timbangan tadi, ternyata tidak mempengaruhi sedikit pun, karena dia hanya menghitung amalan saja, bukan berat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini di luar jangkauan akal kita. Yang kita perlu siapkan hanyalah beramal dan beramal saja secara ikhlas. Harus ikhlas ya anak-anak Ustaz. Karena semua amal-amal yang kita lakukan itu ada 2 syarat untuk diterima. Ya, yang pertama dilakukan dengan cara ikhlas, ya, ikhlas melakukannya, dan ittiba'i Rasul, mengikuti cara Rasul. Ya, kalau kita sholat ikhlas tapi tidak mengikuti dengan seperti apa Rasul sholat, itu percuma saja, tidak terima amal kita. Seperti tadi kita mempertanyakan kenapa kenapa subuh cuma 2 rakaat, padahal saya maunya 4 rakaat. Berarti kita tidak mengikuti cara Rasul, berarti tidak diterima. Ya. Nah, sekarang anak-anak Ustaz, setelah kita memahami ini semua, saya akan menjelaskan tentang fungsi atau manfaat atau faedah. Apa faedahnya kita beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama yang perlu dicatat, kita menjadi orang yang tidak takabur, tidak sombong. Ya. Kita merasa di bawah pengawasan Allah, merasa di bawah kekuasaan Allah, kita tidak punya daya apapun dalam kehendaknya, dan kita tidak sombong terhadap pencapaian-pencapaian kita. Ya, itu yang pertama, tidak takabur tadi, kita merasa di bawah kekuasaan Allah. Yang kedua, tidak sombong juga, kita tidak ujub, bangga diri atas capaian-capaian kita. Ya, walaupun kita berikhtiar, ternyata kita menjadi orang yang sukses, kita tidak sombong. Ya, sebagaimana Qarun yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi, dia merasa capaian-capaian harta yang dia kumpulkan itu semuanya adalah murni usaha dia, tidak ada campur tangan Allah. Nah, itu tidak boleh. Ya, sehingga kita tahu Allah memang sudah takdirkan saya akan mendapatkan amanah harta ini, misalnya kalau seandainya Qarun menyampaikan seperti itu. Ya, nah ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita, itu amanah dari Allah. Yang ketiga, orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia akan tabah dalam menghadapi ujian, bersyukur, tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa. Ya, karena dia tahu apa yang dia jalani itu pastilah sudah kehendak Allah. Pastilah sudah kehendak Allah. Dia akan seperti Ustadz misalnya. Ya, Ustadz pernah sakit ya selama berapa lama operasi. Nah, tidak perlu diratapi betul. Ya Allah, kenapa Engkau berikan aku cobaan seperti ini? Ya, tidak perlu meratapi itu. Ya, karena semuanya sudah Allah takdirkan. Ini asal antum ketahui ya anak Ustaz ya. Sebelum Ustaz melakukan perekaman ini, ya, ada Ustaz juga diuji dengan materi ini sendiri, takdir Allah. Kenapa? Semua video-video yang Ustadz siapkan untuk mengupload video materi antum ini terhapus tadi siang. Ya, tadi siang terhapus semuanya. Filenya terhapus, backupnya terhapus. Padahal sudah Ustadz edit sebagus mungkin, terhapus. Dan ini adalah rekaman yang kedua, Ustadz mengulanginya lagi. Terasa kesal? Ya, nggak sengaja ternyata. Tapi ini adalah takdir Allah. Ya, luar biasa. Langsung Ustaz praktekkan ya. Kita bersyukur, kita tidak perlu terlalu menyesal ya, dulu gimana nih kalau mungkin orang tidak punya iman, mungkin dibantingnya HP-nya, mungkin dia bantingnya kameranya nih. Kenapa pula harus ulang dari awal ya? Enggak apa-apa. Ya, sehingga Ustaz merojaah lagi nih, Ustaz sampaikan ulang, padahal ini sudah Ustaz susun baik-baik ya. Nah, tinggal upload. Pas Ustaz mau upload tadi sore, ini sudah jam
merekamnya sudah jam 6 ya. Ustadz merekam ini sejak hari Minggu sebenarnya, yang itu yang terhapus. Tadi habis asar Ustadz mau ngupload ke YouTube. Lah kok nggak ada filenya? Ustadz cek-cek semuanya, ternyata terhapus sudah semuanya. Nggak sengaja ya, terhapus dan sudah hilang. Nah itu salah satu gunanya. Yang terakhir, fungsi kita beriman kepada qada dan qadar adalah kita akan memiliki rasa tawakal yang tinggi. Tingkat tawakal kita tinggi. Tingkat berserah diri kita kepada Allah itu tinggi. Tapi jangan samakan dengan pasrah. Ya, karena ibaratnya orang yang berdagang ya, jualan. Kalau antum ada yang profesi orang tuanya itu berdagang, jualan, bersyukurlah antum. Karena dari semua profesi, apakah itu guru, apakah itu polisi, dokter, pilot dan segala macamnya, tingkat tawakal tertinggi itu adalah pada profesi pedagang. Ya, makanya ada hadis keutamaan-keutamaan para pedagang. 9 dari 10 rezeki itu adalah dari pedagang. Ya, kenapa? Orang yang berdagang, misalnya dia jualan sate, dia mempersiapkan untuk besok ingin menjual 1000 tusuk, misalnya. Oh ternyata setelah dia jalani hari sampai pagi nggak ada orang yang beli, siang cuma 1 orang pembelinya, 1 bungkus cuman, lalu sore belum juga ada yang beli. Ini bahan yang sudah dia siapkan besok pasti busuk, ya besok pasti busuk. Dan kalau orang beriman kepada qada dan qadar, dia tingkat tawakalnya tinggi, dia nggak akan cemas, aduh gimana nih ya busuk-busuk, nggak cemas dia, ya karena dia yakin rezeki itu pasti dari Allah datangnya. Kalau memang Allah takdirkan ini habis, pasti habis. Ya tentu dia berusaha, mungkin dia keliling, mungkin dia berjalan berobak satenya dan seterusnya. Nanti tingkat tawakalnya tinggi, bisa jadi habis. Ternyata dia lewat di suatu acara langsung diborong. Bisa jadi tingkat tawakalnya tinggi. Meskipun ternyata tidak ada yang membeli hari itu, dia tidak akan meratap, dia tidak akan menyesal atas apa yang terjadi. Ini semuanya adalah ketetapan Allah. Dia tidak akan menyesali itu. Ya. Nah, baik anak-anak Ustaz, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Tugas tambahan, ya tugas tambahan. Coba antum catat di ringkasannya yang akan antum tulis. Buat di buku ringkasannya itu pengalaman antum. Nah, Ustaz sudah mencontohkan tadi pengalaman Ustaz kehilangan video, itu contoh kecil ya. Sebenarnya banyak yang lainnya. Atau Ustaz pernah sakit apa ya? Kejadian apa yang pernah antum alami, tuliskan. Dan saat itu antum meyakini dengan penuh inilah takdir Allah dan antum tidak menyesalinya sama sekali. Nah, itu untuk sharing pengalaman antum saja. Silakan ditulis di dalam buku catatan ringkasannya. Mudah-mudahan iman kita terhadap takdir ini ditingkatkan oleh Allah. Kalau ada yang tidak mengerti, ada yang masih belum mengerti, boleh bertanya ke Ustaz di kolom komentar boleh, ataupun bisa juga di Japri boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Aku lu kalau astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.